dikatakan itu 50.000 tahun jaraknya. Kemudian kembali lagi satu malam ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Semua orang siapa yang mau beriman pada saat itu? Kecuali orang-orang tertentu saja. Yang lainnya semua pada nolak, gitu kan? Tidak masuk di akal mereka. Perhatikan di sini jemaah sekalian. Kenapa dinukil kepada kita kisah-kisah para sahabat yang mulia ini? Agar kita bisa lihat memang mereka manusia pilihan. Nggak gampang di sisi seperti Khabbab. Hanya untuk mengikuti seseorang yang mengaku nabi tapi buta huruf. Kita nggak tahu. Kan itu. Kalau sekarang lebih mudah, Al-Quran sudah lengkap, terjemahannya sudah ada, gitu kan? Sudah banyak orang yang beriman, sudah banyak fasilitas yang lebih mudah kita beriman. Jadi Allahu alam, kalau kita hidup di zaman Nabi dulu, beriman atau tidak itu kemungkinan besar apa yang terjadi Anda lebih tahu, gitu kan? Dengar di sini, Khabbab waktu sudah terluka seperti itu, perlakuan Quraisy ini sangat menyakitkan yang akhirnya membuat Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berlindung di bawah naungan Ka'bah dan berkata, jadi sudah luka besar ini, udah kepanasan, udah luka bakar, bolong seperti itu, datang kepada Nabi SAW di depan Ka'bah. Nabi lagi duduk sambil pakai jubahnya beliau menutup kepalanya di depan Ka'bah berdoa kepada Allah. Tapi berkata Khabbab, Quraisy sudah menyiksa kami. Lalu apa yang terjadi? Ia memperlihatkan lukanya. Pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan jawabannya. Apa kata Khabbab? Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan dari kejahatan Quraisy. Mungkin kalau salah satu kerabat Anda, salah satu kelompok pengajian ada yang disiksa begini, kita pasti panas juga gitu kan. Tapi perhatikan di sini apa perilaku Nabi SAW. Mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW lalu bersabda, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kita, orang-orang yang beriman sebelum kita dulu, nabi-nabi, pengikut nabi-nabi yang lain, itu digalikan untuknya lubang di tanah, lalu ia ditanam di dalamnya, hingga kepalanya saja yang kelihatan. Lalu didatangkan gergaji yang digunakan untuk membelah dua kepalanya. Juga seseorang dari mereka dicabit-cabit daging dari tulang tubuhnya dengan besi yang keras. Tidaklah itu semua membuat mereka meninggalkan agama mereka. Demi Allah wahai Khabbab, pastilah Allah akan memenangkan dan menyempurnakan agama ini sampai-sampai seorang wanita berani menunggangi kuda dari Sana'a. Sana'a ini ibu kota Yaman, ke Hadramaut, salah satu wilayah lagi di Yaman yang jaraknya kurang lebih 600 km antara Sana'a dengan Hadramaut, jauh sekali. Sendirian wanita itu dan ia tidak takut kecuali kepada Allah. Tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Di sini ada sebuah riwayat yang saya tidak tulis jemaah sekalian, tapi riwayatnya begini. Lalu perawi hadis ini berkata, dan memang setelah Nabi SAW meninggal dunia, itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar-benar Yaman itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, artinya menyebar Islam luar biasa di sana, sampai akhirnya ketentraman dan keadilan menyebar. Dan benar-benar perempuan menunggangi kuda sendirian, jarak Sana'a ke Hadramaut, tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi dia tidak takut lagi. Berarti keadilan sudah nyebar, Islam sudah nyebar, gitu kan? Ada dua pelajaran besar dari kisah Khabbab ini jemaah sekalian. Yang pertama adalah bagaimana kekokohan para sahabat dalam mempertahankan dakwah dan bagaimana umat sebelum kita lebih kuat lagi. Ini kenapa? Karena keyakinan yang mereka miliki. Keyakinan yang mereka miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali. Yang membuat Anda datang ke sini karena keyakinan kepada Allah SWT, ada pahala yang kita dapatkan datang ke rumah Allah, majelis ta'lim. Keyakinan itu yang ada, dan keyakinan ada tingkat-tingkatannya. Makin sering kita pupuk, maka makin luar biasa keyakinan itu. Yang kedua jemaah sekalian, ternyata orang-orang yang disiksa di jalan Allah SWT itu Allah berikan kepada mereka ketenangan jiwa. Jadi kalau kita yang belum mengalami siksaan itu, seperti misalnya Bilal yang ditumpukan batu besar di dadahnya di padang pasir yang panas, ini Khabbab yang sampai bolong belakangnya. Kemudian ada sebelumnya kisah-kisah beberapa sahabat dan sahabiat yang kita tidak ulangi lagi. Intinya mereka disiksa luar biasa gitu, sampai berdarah, sampai setengah mati. Ada, masih ingat kisah Ammar sama Sumayyah sama Yasir, tiga sahabat yang mulia satu keluarga. Si Yasir ya sama Sumayyah, suami istri. Sumayyah lagi hamil, ditusuk oleh Abu Jahal perutnya sampai mati. Kemudian si Yasir suaminya membelanya, dibunuh juga, tinggal Ammar anaknya.
Dan akhirnya Ammar juga disiksa oleh Abu Jahal. Sampai akhirnya Ammar mengucapkan kalimat kufur. Ya, karena Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan lepaskan kamu wahai Ammar, sampai kamu mengatakan unta lagi lewat, ini unta Tuhan saya. Lalu Ammar pun akhirnya mengucapkan, tapi hatinya tidak tenang mengucapkan itu. Tapi begitu keadaannya jemaah sekalian. Walaupun setelah itu Ammar kan datang melapor kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, wahai Ammar, kalau besok lagi kamu disuruh ucapin aja. Karena sebenarnya Nabi SAW tahu hatinya Ammar bukan mau kufur, tapi disiksa gitu kan. Nah inilah perjuangan Islam awal jemaah sekalian. Bayangkan beratnya itu. Ini kita belum bicara masalah ibadahnya mereka ya. Ini kita cuma bicara tantangan dakwanya. Bagaimana pada saat menerima agama. Ya, ini menerima siksaan itu bukan hal yang gampang. Bagaimana kalau sudah tingkat kita bicara ibadahnya para sahabat, itu luar biasa. Anehnya, ya, kita sekarang jemaah sekalian dengan sudah Islam menyebar, Islam punya kekuatan, pemahaman kita sudah luar biasa gampang, apalagi dengan fasilitas media seperti sekarang, itu luar biasa. Itu pun masih malas ibadah gitu. Udah pakai AC, keramiknya bagus, rumahnya bagus, nggak pernah sholat tahajud. Gitu kan. Sahabat gelap, tanah liat, nggak pernah tinggalin tahajud.